Wow, ninja men. Iya, menghilang. Iya. Ini kalau nggak ninja berarti ini punya utang nih. Wow. Itu ngilang. Kenapa kereta lama masih dicari? Penasaran ya? Ini alasannya nih. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai biasa guys. Hai bang. Gue sekarang lagi ada di mana nih men? Hyundai Simpruk ya? Hyundai Pusat. Hyundai Pusat nih. Nanti ketemu sama Om Nugroho HO. Tadi gue bilang kereta ini masih banyak dicari, tapi memang ini adalah sebuah fakta ya men ya. Faktos. Bahwa si Hyundai kereta yang ini nih masih banyak banget dicari. Terus gue kan curious gitu ya. Hei, naon eta? Aduh. Agak kering mulut gue nih. Nah kira-kira faktornya apa aja sih yang bikin kereta ini masih banyak dicari? Yang pertama, mungkin paling make sense ya. Harga. Kenapa harga jadi patokan utama? Karena kalau ngomongin mobil kelas SUV compact, ini salah satu di jajaran yang tinggi. Karena kalau di jajaran yang bawah tuh cuman ada sendirian si Grand Vitara. Grand Vitara, betul. Tapi barangannya ini yang pakai sensing-sensingan kan rata-rata harganya 400-an ya. 420-an. Ya kurang lebih segituan lah. Baik kompetitornya HR-V juga sama ya men. Yoi. Nah terus kan si kereta ini ganti model. Harganya otomatis jadi agak naik juga. Pasti. Gitu. Nah, kita cerita zaman kemarinnya aja nih, waktu dia belum ada facelift-nya, dia harganya 420-an, dipotong cashback, angka 4-nya hilang tuh. Betul. Sekarang, dari angka segitu, lebih kiri lagi main potongannya. Jauh. Karena sudah ada facelift-nya ya. Betul. Gitu. Dan si mobil ininya kan masih ada nih stoknya. Tapi gua nggak tahu kalau di tempat lain ya. Tapi di pusat ini sama Om Nugroho, ini masih ada. Jadi, teman-teman bisa dapat mobil yang value for money nih. Benefitnya jadi kerasa lebih banyak karena ya harganya jadi jauh lebih kompetitif dengan kualitas mobil yang kurang lebih masih sama ya. Pasti. Gitu. Itu faktor yang pertama guys. Faktor yang kedua, desainnya dianggap masih cukup mewakili kegagahan sebuah SUV compact masa kini ya. Biarpun memang kereta yang terbaru tuh kita nyebutnya N-Line aja ya. Betul. Biar bisa ngebedain. Yang N-Line punya gaya tersendiri dengan perbedaan grill, perbedaan stop lamp di bagian belakang, emang punya penyegaran yang khas. Tapi kereta yang ini juga menurut gue sih masih oke-oke aja, walaupun gue nggak terlalu suka desain sama stop lamp di belakangnya. Tapi kan kalau ngomongin desain ini cuma masalah selera aja. Setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda, subjektif sekali guys. Tapi banyak yang bilang desain yang ini masih oke-oke aja. Apalagi ini adalah Hyundai kereta yang Alfa ya men? Alfa. Varian paling tinggi ya? Betul. Paling gagah. Udah mah di SUV compact, gagah pula. Kita lihat aja finishing dari catnya dibikin Black Dove. Jangankan mobil ini, mobil baru. Lo beli mobil jadul, dihitemin Dove kayak gini tuh udah kelihatan pasti sangar banget. Apalagi ini mobil baru, gagah kayak begini dihitemin Dove, finishingnya udah pasti gagah. Terus belum lagi, ke bawahnya aksen-aksennya semua bener-bener dibikin black-blackan lah. Hitam-hitaman. Di bagian grill, dibikin black glossy, bahkan sampai ke bagian emblemnya tetap sama, black glossy, jadi tetap hitam. Sampai ke bagian bawah nih, ke underguard dan lain-lain, semuanya hitam. Beda di bagian finishing, ada yang di Dove, ada yang di glossy. Perlampuan juga di sini sama, konsepnya tuh dia kayak nggak smoke banget sih sebenarnya ya. Tapi karena didominasi dengan warna-warna yang hitam, jadi ini juga jadi agak nyaru tuh. Walaupun di bagian dalamnya housing untuk si headlampnya ya, dia pakai yang krum-kruman gitu. Tapi kayaknya dari situ, dari kamera juga teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh nggak terlalu mencolok ya. Jadi secara keseluruhan tetap kelihatan hitam lah gitu. Ke bagian samping juga sama. Masih didominasi dengan warna hitam-hitaman. Dan gue yakin sih banyak yang cari mobil ini, terutama yang Alfa ini, kereta Alfa, itu orang-orang yang lebih suka bener-bener pure sukanya hitam-hitam gitu. Anak-anak underground, Wow, Black Mamba hitam. Ke bagian kaki men, dia kakinya pakai ukuran 215/60, ringnya ring 17, jadi udah fix gede ya. Finishing dari si velgnya juga tuh dia pakai black glossy gitu, jadi udah hitam dari sininya aja. Bannya dia pakai Goodyear, pengereman juga pakai cakram dan segala macam fitur yang ada di dalamnya nanti kita jelasin. Ke bagian atas cover fender hitam, tapi emang agak nyaru karena jadi semuanya benar-benar hitam, tapi lekuk-lekukannya tetap berasa ya, muscularnya tuh tetap berasa. Sampai ke bagian atas ada roof rail khas dari SUV ya. Ini juga pelipatan sudah auto folding, terus ada lampu sena juga, ada sensor, bukan sensor ya, ada indikator. Blind spot monitor gitu-gitu ya, karena sudah sensing. Tapi di sini memang nggak ada talang air, kalau mau ditambahin boleh lah. Handle pintu juga dibikin black juga, tapi ini dibikinnya black glossy. Kalaupun di sini Dove, di sini glossy. Jadi
tetap ada apa ya? Ada aksen yang berbeda tuh. Sampai ke bagian bawah pun side skirtnya dibikin black glossy. Jadi ada perbedaan. Ke bagian belakang pengereman juga sudah pakai cakram. Jadi dari bagian samping lu nggak bisa nemuin warna lain selain warna hitam. Bedanya di Dove sama di glossy gitu aja. Antena shark fin, Hikma stop lamp, defogger nih, LED bar untuk stop lampnya tuh ya, khas banget. Emblem-emblemnya juga yang ini bahkan nih dibikin apa namanya men? Darkroom ya? Gelap juga. Tujuan sayang ininya nggak dibikin darkroom sekalian, apa ini darkroom ya? Tapi intinya semuanya kerasa lebih gelap lah. Kamera juga ada di bagian sini sampai ke bagian bawah ada sensor parkir sama ada underguard gitu ya, dan semuanya hitam. Yang kelihatan warna lain selain warna hitam hanya di bagian perlampuan aja yang merah-merah gini. Tapi overall semuanya dibikin hitam-hitaman. Jadi mobil ini cocok lah buat teman-teman yang suka ke basement yang parkirnya di pojok-pojok banget. Wow. Diparkir tapi mesinnya nyala. Wow. Enggak lah, tapi ini memang mobil ini mewakili kegagahan yang absolut sih menurut gua. Nah guys, sekarang kita bahas mesinnya. Ini adalah faktor juga kenapa orang-orang masih banyak cari kereta yang old model kayak gini ya. Kalau ini udah cat suara body jadi udah rapi ya. Tapi kok ini nggak ada peredamnya men ya? Sama. Nggak ada peredam. Terus untuk mesinnya dia pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 115 PS, 143 Nm ya? Yoi. Kurang lebih segitulah. Kenapa mesin jadi patokan? Jadi salah satu faktor lah orang masih cari yang old model karena dibandingkan dengan yang N-Line sekalipun mesinnya sama, tidak ada perubahan. Ya bedanya hanya di varian yang turbo aja. Jadi kalau teman-teman ambil yang N-Line mau beda ya udah ambil yang turbo. Tapi kan harganya selisih agak lumayan tuh. Betul. Tapi kalau ambilnya yang non turbo ya mesin ini juga. Makanya orang mikir mendingin gue ambil yang old model aja. Kalau desain gue ngerasa masih cocok juga, mesin oke, fitur juga sama oke-nya. Ngapain ngambil yang lebih mahal? Ini benefitnya lebih banyak, gitu sih. Nah, kalau ngomongin harga, kita pengen tahu lebih jelas nih. Berapa? Sebawah-bawahnya gitu, maksud gua. Tanya Om Nugroho, come on. Kalau di Hyundai Pusat, ya pasti nanyanya sama Om Nugroho. Ketemu lagi nih, gimana? Yang pasti, gua mau nanya ini karena udah menjelang lebaran nih Om. Betul sekali. Ini harganya berapa dulu nih? Harga di 434. 434. Betul. Netnya spesial lebaran gitu. Di pusat kan harusnya beda lah dari tempat yang lain. Ini kan pusat. Berapa kira-kira? Mungkin dikasih lah, kita kasih 390 lah. Kalau ada request di ya mungkin di bawah 380 gitu. Kalau masalah harga itu request udah via Japri aja lah. Ya kan, bahkan nanti bisa lebih dari itu. Jadi teman-teman langsung kontak Om Nugroho aja, yang pasti ini bener-bener benefitnya banyak banget karena secara harga semakin affordable. Oke Om, selain yang Alfa, yang Prime juga ada? Prime juga ada. Yang old model? Betul. Jadi ini balik lagi ke teman-teman lah. Tapi ini untuk momen-momen sekarang yang paling penting adalah gini Om. Kalau di tanggal-tanggal sekarang kan udah mau mendekati hari H Lebaran ataupun libur panjang ya. Betul. Buat yang nggak berlebaran pun kan namanya liburan ya tetap buat liburan ya, buat jalan-jalan. Timingnya masih keburu nggak sih? Walaupun STNK belum jadi, kita pakai plat sementara, plat QR. Itu resmi kok, berlaku. Berarti fix ya. Ketika teman-teman udah mepet lebaran kayak gini pun masih bisa ya? Masih bisa. Untuk bisa dipakai mobilnya gitu ya? Biasanya kan kalau plat sementara kan itu berbayar kan. Betul. 1,5. Itu bener-bener real, kita free tanpa memotong diskon. Wah, ini gue tunggu dapat free ya. Jadi teman-teman benar-benar dapat mobil dikirim bisa langsung dipakai tanpa harus bayar lagi ya? Iya dong. Biasanya kan kalau di dealer lain, tetangga kan harus potong margin diskon kan. Kalau kita nggak usah. Nah Om, gue mau bahas masalah kreditnya Om. Gimana nih? Promonya lagi bagus apa nih? Nah, kalau untuk kredit masih tetap sama. Kita ada mulai dari syariah, ya kan? Kita juga ada mulai dari konvensional, yaitu dari bunga 0% 1 tahun, cash bertahap, sama balon payment, yaitu balon payment artinya angsuran murah, ya kan? Kita setengah dulu dibayar, nanti setengah lagi ada ngebom. Kalau seandainya customer misalkan, Mas kayaknya deposit saya nggak keluar atau duit saya ngebomnya nggak bisa, nah itu bisa kita angsur lagi selama 3 tahun. Atau kalau sistemnya itu kan sistem gambling nih, di 3 tahun akhir itu kita ngikutin regulasi bunga saat itu. Atau mau pakai tenor 8 tahun, kita nanti langsung flat, ketahuan angsurannya, seperti itu. Oke, jadi opsinya banyak ya Om ya? Banyak banget opsinya, kita COP juga bisa kok. Oh, perusahaan bisa ya? Betul. Enaknya beli di pusat kayak gitu guys. Dan bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan duluan juga boleh diadu ya Om? Boleh diadu, kadang kan kita selalu ngomong di video sebelumnya itu kita udah sering adu. Bolehlah dilihat testimoninya kita gimana, bukan omon-omon. Selalu menang? Iya.
Dan yang paling penting guys, di sini bisa jual se-NKRI. Betul sekali. Kita kirim kan udah kita kasih kemarin Iya. video ke Kalimantan ya. Sebenarnya banyak, cuman kan kita kasih satu Iya, aja. Kalau buat bukti. misalkan mau lebih tahu buktinya nanti ke IG aja Nah, langsung. bisa lihat IG-nya Om Nugroho, nanti di situ banyak tuh penjualannya sampai bahkan ke luar-luar pulau. Jadi intinya kalau beli di pusat, dari manapun teman-teman berada, pokoknya selama masih ada Indonesianya, di sini nih logo Garuda boleh ya. Udah, oke, siap. Pasti dibantu sama Pasti Om dibantu. Nugroho. Yang terbaik, nggak mungkin nggak. Termasuk kalau ngomongin kredit, kalaupun datanya jelek juga masih bisa ada solusinya lah ya. Data jelek kita masih ada solusinya, rumah ngontrak juga kita masih ada solusinya, nggak mau survei juga kita masih ada solusinya. Nggak mau survei. Nggak mau survei, cukup Bisa. Jatuhnya cukup foto selfie aja sama foto KTP, udah. Nanti paling ya sekitar 5 menit langsung udah ada kabar. Menarik. kayak Opsinya gitu. banyak sekali ya. Itu keuntungannya beli di Hyundai Pusat guys. Nah terus Om, kalau ada yang mau tukar tambah gimana ya Om? Tuker tambah kita all brand. Oke. Semua brand kita bisa. Nanti kita sistemnya paling gini, kita cukup minta foto mobil lamanya, foto depan, belakang, samping, sama interior, kirim speknya, nanti kita langsung kirim ke bagian trade-in kita. Nah terus Om, test drive gimana? Test drive kita juga dari Hyundai Simpruk. Selalu yang di video di sebelumnya kita test drive komplit. Mau test drive apa? Ya kan, kereta yang baru ada turbo. Ya kan, mau kereta yang lama juga kita ada, Kona juga ada, Ioniq ada, Santa Fe aja kita ada. Gitu, banyak kita test drive. Cabang lain minjem kita. Gitu. Karena ini pusat ya, jadi lebih lengkap. Iya. Dan karena ini pusat juga, bukan cuma di test drive-nya lengkap, tapi kayak bengkel, body repair, dan lain-lain Wah, juga lengkap pasti banget ya, Om. dong. Hyundai kan biasanya jarang nih ada bengkel body repair. Nah, cuman di Simpruk pusat itu yang ada bengkel body repair. Gunanya apa sih kalau ada bengkel body repair beli di pusat? Klaimnya nanti amit-amit terjadi insiden apa-apa, nanti kita bantu prioritaskan seperti itu. Nah terus Om, sekalian gue mau nanya service warranty, sekalian nanti Om jelasin masalah Hyundai Jamin, Hyundai Jaga tuh. Betul. Gimana tuh Om? Nah, kita ada servis gratis 3+1. Oke. Karena kita nggak boleh nyebut 4 tahun. 3+1. Karena 4 tahun kan sangkanya nggak ada bonus. 3+1 tuh kita bonusin. Tapi Atau intinya lebih lama lah ya. lebih lama. Atau 60.000 kilometer. Lebih panjang juga. Ya, itu free jasa dan part. Terus? Partnya itu yang berkala ya, yang di buku servis kayak misalkan filter saringan AC, terus kayak misalkan oli dan lain-lain. Itu cukup bawa mobilnya, kita nggak akan keluar duit sepersen pun seperti itu. Oke. Terus sama ada garansi dari mobilnya 3+1 atau 100.000 kilometer, ya kan, garansi mesin ya. Terus juga kita ada garansi ban 1 tahun, itu di cover 1 juta per ban. Oke. Terus juga kita ada garansi santunan. Oke. Santunan itu amit-amit. Misalkan terjadi insiden meninggal dunia, kita beli kereta kan 5 seat tuh. Betul. Per kepala 100 juta. Terus juga kita ada free namanya misalkan kredit. Ya kan, ternyata terjadi amit-amit di tengah jalan meninggal dunia. Iya, oke. Itu akan kita lunaskan. Seperti itu. Jadi intinya kayak model asuransi ya? Asuransi. Langsung dari Hyundai-nya, Langsung free dari- selama 1 tahun. 1 tahun kita cover. Suka ada yang nanya, Om, kalau beli mobil ini ya udah lengkap sih ya, tapi nggak ada talang air, terus pengen minta bonus lah. Kalau bonus masalah itu kan kita nggak mau nyebut ya, masalah talang air juga udah pasti free kita kasih. Terus juga masalah plat QR juga kita kasih free. Oh, yang tadi ya? Iya, tanpa motong diskon. Terus mau masalah yang free 2 ton, terus target free captain seat, itu bisa kita atur gitu. Tenang aja, Mas, saya mau optionnya seperti ini, 6P, bisa nggak kasih free? Bisa kok, tenang aja di HO mah. Misalkan ini mau lebaran nih, bonus apa nih? Bonus e-tol buat pulang kampung, ya kan? Kita kasih nanti. Oke. Gitu. Suka kalah langsung kontak Om Nugroho aja. Iya, Makasih banyak Om, oke. ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Ya. Halo guys, gua ada di bagian interior nih. Ini juga jadi salah satu faktor kenapa orang masih cari yang old model. Sebelumnya gue mau doain dulu yang udah nonton, subscribe, like, komen, dan lain-lain. Semoga selalu sehat, kayak sukses, bahagia, men. Amin. Mantap. Tadi gue bahas apa ya? Sukses. Oh iya, oke. Karena lu pakai mobil ini kan jadi indikator kesuksesan juga, men. Maksud gue gitu. Nah, kenapa orang-orang sukses itu, atau mungkin yang belum sukses pun lebih pilih yang old model dibandingin yang lain? Faktor selanjutnya adalah karena
tidak hanya desain di bagian luar, tapi di bagian dalam pun, baik secara desain maupun ya rasa berkendara kurang lebih masih dianggap worth it ya men ya. Bahkan mungkin masih sama sebenarnya. Mirip lah. Masih mirip. Cuma memang ada beberapa, bukan beberapa sih, memang agak cukup banyak, terutama di bagian dashboard ya men. Gitu. Yang N-Line itu memang terasa lebih futuristik dengan speedometer yang nyambung sama head unit gitu ya, memanjang, lebih futuristik lah rasanya gitu. Tapi ya it's okay lah buat orang-orang yang nggak terlalu mentingin itu, lebih ke yang penting fungsinya kurang lebih masih sama. Betul. Gitu ya. Ini sih masih oke sebenarnya. Karena tadi seperti Om Nugroho bilang, harganya bisa sampai sebatem itu guys. Jadi ya tinggal teman-teman balik lagi, lebih cari kepuasan menikmati desain dan lain-lain atau kepuasan lebih menghemat uang. Wah, Pilih aja. Karena secara fungsi kurang lebih di sini juga masih ada gitu. Fitur-fitur yang di N-Line ada gitu. Memang ada 1-2 seperti adaptive cruise control belum ada ya men? belum ada. Di N-Line udah, itu salah satunya. Tapi kan kembali lagi ke kebutuhan teman-teman gitu guys. Nah tapi kita langsung ngomongin aja, di mobil ini juga memang sudah segagah itu ya. Kayak model jok nih gue suka banget di varian Alfa, dia perforated terus jet-jetan asli, ada aksen merah-merahnya gitu dan kayak berotot gitu tuh. Nah di sini ada ini juga nih, bordir gitu ya, logo Alfa gitu. Terus di bagian door trim tetap plastik-plastik tapi ada kulit-kulitannya gitu, dan speakernya juga dia pakai Bose ya. Terus ada tweeter juga lengkap. Di bagian setir juga dia udah dikulit-kulit. Tetap banyak banget pencetan untuk fitur-fitur gitulah ya. Sekarang kita bahas fitur aja kali. Kita bahas fitur, terutama yang paling utama kalau ngomongin mobil ini di kelas SUV compact, ini adalah salah satu mobil yang pakai teknologi ADAS. Yoi. Sensing-sensingan di sini ada. Karena kenapa gua harus notice itu? Karena ada bukan beberapa kali, satu ya. Satu. Yang nggak pakai sensing? Ada Ya. Intinya mah ada lah gitu. SUV compact yang nggak pakai sensing. Jadi itu kadang dibedain tuh sama penonton tuh, yang pakai sensing yang mana, yang nggak pakai sensing yang mana. Dan ini adalah mobil yang pakai sensing gitu. Sensing ada kayak anti nabrak, anti keluar jalur, anti mundur ke belakang, terus indikator-indikator kayak di bagian-bagian blind spot gitu-gitulah, dengan nama yang agak ribet dengan bahasa-bahasa kulon itu. Tapi kurang lebih penjelasan seperti itu. Intinya dia asisten dalam berkendara aja gitu, dalam sisi keselamatan gitu guys. Nah pencet-pencetannya semuanya ada di bagian sini ya. Untuk pencet-pencetan pengaturan audio juga ada pencet-pencetan. Sekaligus nih untuk pencet-pencetan, kayaknya agak ribet gue pencet-pencetan, apa sih yang lebih mudah? tombol. Iya. Setelah gue banyak ngomong pencet, lu baru ngomong sekarang itu tombol kata lain deh. Oke. Tombol ini itu lebih mudah guys. Mudah. Jadi tombol-tombol ini emang dipakai untuk pengaturan head unit dan MID lah. Di sini untuk pengaturan gitu semuanya ada. Ada pedal shift juga, lampu sudah auto, headlampnya, dan ini untuk wiper dia sudah intermittent, bisa diatur interval waktunya juga guys. Untuk speedometernya juga udah lengkap ya, dia sudah full TFT. Ya emang sih kalau dibandingin sama yang N-Line berasa kurang ya. Ya wajar lah gitu, yang N-Line kan udah yang terbaru. Tapi kan balik lagi, ingat ke duitnya, ini bisa lebih makas duit, ya udahlah gitu. Terus pengaturan juga bisa diatur dari speedometer. Di bagian head unit juga menurut gue udah lengkap. Seperti biasa kalau Hyundai pasti ada penunjuk arah kiblat ya. Ada. Pastinya kalau untuk konektivitasnya ke smartphone juga mudah, Android Auto, Apple CarPlay. Apa sih yang paling khas di sini di Hyundai terutama? Ya ini dia nih, SOS sama BlueLink. Wah, ini salah satu yang penting juga, di mana di kompetitor itu nggak ada ya? Ada nggak sih? beberapa ada. Tapi nggak ada SOS ya? Yoi. BlueLink mah ada beberapa ya? Beberapa. Tapi SOS di sini, dan menurut itu bagus. Dan lebih lengkap lagi, di sini tambahin sensor gerak nih untuk mengantisipasi ketika ada kejahatan pecah kaca gitu guys. Jadi ada sensor yang nembak ke kaca. Jadi kalau ada tangan yang masuk bergerak untuk ngambil barang di dalam, dia akan bunyi dan memberikan notifikasi kepada penggunanya. Dan menurutku ini bagus nih. Penggunanya maksudnya bukan maling ya, tapi yang punya mobil gitu kan? Iya dong, masa maling. Gue udah ke atas aja, ke bagian bawah dulu men. Ada wireless charging, ada power outlet juga lengkap. Ini pengaturan AC sudah auto climate, pencet-pencetannya fisikal bagus. Nah ini dia transmisinya, dia pakai IVT. Terus ada cooler seat, ini ada untuk parkir. Ada drive mode sama traction control juga, electric parking brake, auto hold, cup holder, dan di sini glove box. Yang di sininya tuh sebenarnya ada pengaturan AC untuk di belakang. Nah terus di bagian atas, seperti biasa, kalau ngomongin mobil beginian harus dibuka nih. Kenapa sih men kalau ngomongin mobil beginian harus dibuka? Kenapa emang? Karena ada yang nggak bisa dibuka. Wow. Gitu. Untuk memperjelas aja perbedaannya. Fakta-fakta di dalam kendaraan itu memang harus diungkapkan gitu. Ini salah satu kelebihannya. Jadi kalau gue dari perspektif orang Indonesia, harganya bisa low, fiturnya lengkap,
Ada panoramic sunroof segede gaban yang bisa dibuka. Tampilannya juga sangar cocok untuk flexing. Kayaknya udah fix sih. Lu kontak aja Om Nugroho. Wow. Jadi ya desain, mesin, fitur, ya segala macam itu jadi satu. Harga jadi lebih murah, dapatnya lebih banyak. Udah selesai men ya. Dan menurut gua teman-teman worth it sih kalau ngambil yang ini. Yang mau harusnya ke Om Nugroho karena di tempat lain belum tentu ada. Kalau di Hyundai Pusat udah pasti ada. Nomornya ada di deskripsi. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Beli yuk.